Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Oke, sobat. Kita pulang. Bab 3017 sampai bab 3018. Faktanya, tujuan sebenarnya Cai Xiangmu kembali ke Luzhu kali ini adalah untuk membawa Zhou Yutong. Ternyata Anthony pernah pergi ke China, lalu dia terobsesi dengan gadis China dan bersumpah akan menikahi wanita China sebagai istrinya. Belakangan, Anthony menemukan Cai Xiangmu. Cai Xiangmu mengetahui status keluarga Marino dan tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus, jadi dia tidak akan melepaskannya. Dia segera memikirkan Zhou Yutong. Jadi dia melakukan perjalanan khusus kembali ke Luzhu dan membujuk Zhou Yutong ke Yidali. Begitu Anthony melihat Zhou Yutong, dia langsung merasa gembira karena dia lebih cantik dari gadis manapun yang pernah dilihatnya di Tiongkok. Dia segera memberi isyarat kepada Cai Xiangmu untuk memperkenalkan Zhou Yutong kepadanya. Mengenai hal ini, Zhou Yutong sebenarnya tidak tertarik sama sekali. Oleh karena itu, setelah Cai Xiangmu mengucapkan kata-kata ini, Zhou Yutong tidak bereaksi sama sekali, bahkan tidak mengangkat kepalanya dan hanya berpura-pura bingung. Ketika Anthony dipuji, dia awalnya menunjukkan ekspresi rendah hati di wajahnya, tetapi ketika dia melihat Zhou Yutong sepertinya tidak mendengar, dia merasa sedikit malu. Dan Cai Xiangmu juga merasa sangat malu. Dia diam-diam melirik Anthony lagi. Anthony jelas sedikit tidak sabar dengan sikap Zhou Yutong. Cai Xiangmu hanya membuka jendela atap dan berkata terus terang. "Ya, Yutong, sebenarnya, bibi kedua paling menyukaimu. Jadi bisakah aku tidak memikirkanmu, bukankah ada anak yang baik? Aku hanya ingin aku memperkenalkannya kepadamu. Apakah kamu baru saja mendengar seperti apa dia? Apalagi yang kamu pikirkan?" Petik 2. Menurutku lebih baik diselesaikan saja. Kalian berdua akan mengonfirmasi hubungan kalian hari ini dan kita akan makan malam nanti. Kamu baru saja pergi berbelanja. Sebelum Cai Xiangmu menyelesaikan kata-katanya, Zhou Yutong memotongnya. "Mengapa diselesaikan seperti ini? Saya tidak tertarik," kata Zhou Yutong langsung. Wajah Anthony menjadi sedikit jelek, dan Cai Xiangmu melanjutkan, "Oh, Yutong, lihat dirimu nak, kenapa kamu tidak mendengarkanku? Aku bilang sudah beres. Itu saja, jika kamu merasa baik. Kamu berkencan saja dengan ini Mario. Aku tidak ingin kamu mengambil keputusan untukku," kata Zhou Yutong. Wajah Cai Xiangmu menjadi sangat malu. "Yutong, nak, kenapa kamu berbicara seperti ini?" "Saya Marino, bukan Mario," Anthony menyela dari samping. Bahasa Mandarinnya cukup bagus. Yang lain berbicara bahasa Mandarin. Dia semua bisa mengerti dia. Zhou Yutong memutar matanya ke arah Anthony. "Lagi pula, aku sudah punya pacar," kata Zhou Yutong sambil melihat ke arah Ye Chong di sebelahnya. Ye Chong baru saja diam. Sejak dia mengetahui tujuan Cai Xiangmu, Ye Chong sudah mengira dia akan menjadi tameng Zhou Yutong lagi hari ini. "Benarkah, Nona Yutong? Pacarmu bukan pria ini, kan?" Anthony memandang Ye Chong dengan jijik. Ye Chong mengangguk. "Ya, ini aku. Apakah Anda keberatan?" Anthony menoleh untuk melihat Cai Xiangmu. "Cai Xiangmu, bukankah Anda mengatakan bahwa orang ini hanya melakukan pekerjaan sambilan di sebelah Nona Yutong?" Cai Xiangmu terlihat sedikit malu. Dia dengan cepat berkata, "Tuan Anthony, jangan marah, anak itu bodoh, biarkan saya menasihatinya." Kemudian, Cai Xiangmu berkata kepada Zhou Yutong, "Yutong,
kamu tidak muda lagi. Don, jangan main-main seperti ini. Oh, bagaimana dia bisa layak menjadi pacarmu seperti ini? Kata Chai Xiangwu sambil menatap Ye Chong dengan jijik. Dengan penampilannya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anthony kita? Apakah dia setampan Pak Anthony? Apakah dia semulia Pak Anthony? Apakah dia berstatus Pak Anthony? Lagi pula, Yu Tong, kamu harus tahu, selama kamu mengikuti setelah menikah dengan Tuan Anthony, kamu akan menjadi bangsawan Yidali mulai sekarang. Kamu bisa berbicara dengan keluarga kerajaan Yidali, dan kamu juga akan menjadi wanita bangsawan. Oke, saat dia mengatakan itu, dia menyentuhnya dengan lengannya. Dia menyentuh Liu Changying di sebelahnya dan bertanya, Liu tua, menurutmu begitu? Liu Changying tersenyum dan mengangguk, itu benar. Anthony mendengus di sebelahnya, mengungkapkan rasa jijiknya pada Ye Chong. Tampaknya membandingkan dirinya dengan Ye Chong merupakan penghinaan terhadap Anthony. Jadi, Yu Tong, berhentilah bertingkah seperti wanita muda dan dengarkan saja aku. Sebentar lagi kamu akan keluar bermain dengan Tuan Anthony. Itu saja, kata Chai Xiangwu. Zhou Yutong hendak membalas. Pada saat ini, Ye Chong tersenyum dan berkata, Bibi Chai, apa yang kamu katakan mungkin benar, tetapi tidak peduli seberapa baik Tuan Anthony kamu. Itu tidak ada gunanya, karena Yutong hanya menyukaiku. Bagaimana dengan itu? Kalimat ini mencekik Chai Xiangwu, dan Anthony di sebelahnya juga sangat marah. Yutong, kita hampir selesai makan. Ayo pergi. Ye Chong segera berdiri. Zhou Yutong tersenyum dan mengangguk. Ya, lalu, dia berdiri, meraih lengan Ye Chong, dan mereka berdua hendak pergi. Chai Xiangwu segera ingin menghentikan mereka. Berhenti, berhenti. Apa yang kamu lakukan, Yutong? Kamu kasar sekali. Apakah kamu masih ingat bahwa saya bibi kedua kamu? Apakah kamu layak untukku, Zhou? Yutong dan Ye Chong seperti ini begitu mereka pergi. Chai Xiangwu dan Liu Changying benar-benar kehilangan muka di depan Anthony. Ye Chong berbalik dan melanjutkan. Kamu berani mengatakan bahwa kamu adalah bibi kedua Yutong. Untuk memberi manfaat bagi dirimu sendiri, kamu memperkenalkan keponakanmu kepada orang lain tanpa menanyakan pendapat keponakanmu. Petik 2. Yutong tidak setuju. Saya tidak setuju. Hanya kasar. Aku minta maaf padamu, bibi keduaku. Kamu pikir tidak ada orang lain yang bisa melihat pemikiran kecilmu ini? Tolong ampuni aku. Wajah Chai Xiangwu berubah menjadi hijau karena marah. Diam. Bocah nakal, apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Kamu pikir kamu ini siapa? Menurutku siapa? Ye Chong berpura-pura berpikir dalam-dalam, aku pacar Yutong. Dalam satu kalimat, Chai Xiangwu hampir marah sampai mati. Di sebelahnya, Zhou Yutong tidak bisa menahan tawa. Setelah mengatakan itu, Ye Chong menarik Zhou Yutong, dan mereka berdua hendak keluar. Anthony yang sedari tadi menahan emosinya akhirnya tidak tahan lagi. Mungkinkah dia, putra tertua dari keluarga Agung Marino, tidak sebaik anak laki-laki biasa ini? Memikirkan hal ini, Anthony berdiri dengan marah dan bergegas maju untuk menghalangi jalan Ye Chong dan Zhou Yutong. Berhenti. Anthony mengulurkan tangannya. Ia juga sangat tinggi, terutama dengan lengannya yang tebal, sepertinya ia harus berlatih tinju secara rutin. Ye Chong mengangkat alisnya, kenapa kamu berani menghentikanku? Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Jangan menyeret Nona Yutong bersamamu, Anthony berkata. Nona Yutong pasti diancam olehmu. Jadi itu sebabnya aku harus pergi bersamamu. Kamu pasti sakit.
kata Zhou Yutong tanpa berkata-kata. Kata-kata ini membuat Ye Chong tertawa. Dia berpikir, apakah ada yang salah dengan otak Anthony? Tentu saja, mereka berdua tidak akan berdebat dengan orang yang sakit seperti itu. Ye Chong dan Zhou Yutong mengabaikan Anthony dan berbalik untuk pergi. Aku memintamu untuk berhenti, apa kau tidak mendengarnya? Anthony benar-benar marah. Sebagai anak bangsawan Yidali, sekarang dia tidak bisa menekan anak laki-laki biasa. Ye Chong mengabaikannya sama sekali dan terus berjalan ke depan. Hal ini membuat Anthony semakin marah, dan dia berteriak, "Nak, pergilah ke neraka." Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat tinjunya dan memukul kepala Ye Chong. Kejadian ini mengejutkan Zhou Yutong di sebelahnya. Dan reaksi Cai Xiangwu sesaat ternyata sombong. Liu Changying sedang duduk di sana. Sebagai master Gunung Longhu, dia adalah master setengah langkah. Jika dia ingin menghentikannya, dia bisa melakukannya tepat waktu. Namun, dia tidak mengambil tindakan, melihat tinju Anthony hendak mengenai kepala Ye Chong. Detik berikutnya, terdengar suara jepret, dan Anthony diusir dan terjatuh di sofa ruang tamu. Jika bukan karena efek bantalan sofa, Anthony mungkin akan langsung jatuh ke tanah, tulang dan tendonnya patah. Cai Xiangwu lah yang bereaksi lebih dulu, berteriak, dan berlari mendekati Anthony. "Oh, Tuan Anthony yang terhormat, apa kabar?" Cai Xiangwu dengan cepat membantu Anthony berdiri. Anthony berdiri. Meski tidak ada yang salah dengan dirinya, wajahnya bengkak dan separuh wajahnya berubah warna menjadi hati babi. Dia tidak lagi memiliki keanggunan sebelumnya dan tampak seperti kepala babi. Darah sudah mengalir dari sudut mulutnya. "Brengsek, kamu benar-benar biadab, bagaimana kamu bisa mengalahkan seseorang? Kamu mengalahkan seseorang seperti ini." Cai Xiangwu memarahi Ye Chong. Ye Chong mengangkat bahu. "Kamu juga melihatnya, dialah yang memulainya." Anthony mengutuk sesuatu. Tetapi karena separuh wajahnya bengkak, yang lain tidak dapat mendengar apa yang dia katakan. "Apakah kamu masih masuk akal? Kamu memukuli orang seperti ini. Apakah kamu masih masuk akal?" kata Cai Xiangwu. Ye Chong melanjutkan, "Saya sudah bertindak sangat ringan." "Itu benar." Zhou Yutong membantu dari samping. "Tentu saja kami dibenarkan. Anthony adalah orang yang melakukan tindakan pertama, semua orang melihatnya, tetapi dia juga lemah." Mendengar komentar seperti itu, Anthony semakin malu dan menatap Ye Chong dengan tatapan yang sangat kejam di matanya. Dengan mengatakan itu, Ye Chong dan Zhou Yutong pergi secara besar-besaran. Cai Xiangwu melompat dengan marah. "Ini keterlaluan, ini keterlaluan. Kamu memukul seseorang di rumahku. Kamu pikir kamu ini siapa?" Namun, sebelum dia selesai memarahi, Ye Chong dan Zhou Yutong sudah pergi. "Brengsek, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Anthony mampu mengeluarkan suara yang samar-samar terdengar. Mendengar kata "kamu", Cai Xiangwu tertegun sejenak. Apakah Anthony memasukkan Zhou Yutong? Apakah dia akan marah pada kita karena ini? Memikirkan hal ini, Cai Xiangwu berkata dengan cepat, "Tuan Anthony, Anda berbicara tentang Ye Chong, nak. Kami semua ada di pihak Anda." Petik 2. Sekarang Anthony marah, dan ketika dia mendengar kata-kata Cai Xiangwu, dia tampak tidak senang, berkata, "Benarkah? Saat saya dipukuli tadi, mengapa Anda tidak mengambil tindakan?" Petik 2. Kata Anthony sambil melihat ke arah Liu Changying di sebelahnya. Faktanya, keluarga Cai Xiangwu berstatus saat ini di Yidali,
dan keluarga Marino sangat menghargai mereka karena Liu Changying adalah master setengah langkah. Liu Changying menunjukkan kungfu timur yang misterius, yang membuat takut orang-orang Yidali ini. Keluarga Marino sangat menghargai Liu Changying sehingga hubungan kedua pihak lebih seperti hubungan antara kepala keluarga dan tuan yang didukungnya. Tetapi ketika hal seperti ini terjadi hari ini, Liu Changying duduk di sana dan tidak mengambil tindakan apapun. Melihat tuduhan Anthony, Chai Xianggu pun gemetar ketakutan. Dia berpikir dalam hati, "Ibu tersayang, apakah ini akan mempengaruhi perkembangan masa depan kita di Yidali?" Liu Changying kemudian berkata, "Tuan Anthony, Ye Chong ini bukan orang biasa, dia sangat kuat. Saya khawatir saya bukan dia lawan." Mendengar ini, Anthony dan Chai Xianggu sama-sama tercengang. Apakah anak ini lebih baik darimu?" Kai Xianggu bertanya dengan heran. Dia tahu identitas dan status seperti apa yang dimiliki suaminya, seorang murid Gunung Longhu, di dunia fana. Di antara orang-orang yang dapat dihubungi oleh Kai Xianggu, orang biasa, Liu Changying adalah orang terkuat. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak master di dunia seni bela diri, dan ada juga kaisar pedang yang menakutkan. Saat ini, Liu Changying bergumam di dalam hatinya. Awalnya dia mengira Ye Chong dan kaisar pedang legendaris hanya memiliki nama yang sama, Ye Chong di depannya hanyalah orang biasa. Namun, ketika Ye Chong menamparkan wajah Anthony dan menjatuhkan Anthony, Liu Changying menemukan bahwa Ye Chong ini juga seorang kultivator. Terlebih lagi, menilai dari tamparan Ye Chong, dia setidaknya adalah seorang prajurit tingkat surga puncak. Tentu saja, ini juga karena Ye Chong telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan kekuatannya. Meski dia masih mengalahkan Anthony dengan buruk. Adapun kekuatan sejati Ye Chong, Liu Changying tidak bisa melihatnya. Namun, Liu Changying panik saat ini. Namanya Ye Chong, dan dia berasal dari dunia seni bela diri. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Mungkinkah anak laki-laki ini benar-benar kaisar pedang yang legendaris? Liu Changying memikirkannya dan menganggap itu tidak mungkin. Bagaimana kaisar pedang yang agung bisa muncul di rumah Liu Changying? Kemungkinan ini hanya 0,1%. Tentu saja, bahkan dengan probabilitas 0,1% ini, Liu Changying tidak ingin mencobanya. Oleh karena itu, saat Ye Chong mengalahkan Anthony barusan, Liu Changying tidak melakukan tindakan apapun, meski ia merasa bisa mengalahkan Ye Chong ini. Tapi sekarang Anthony bertanya, Liu Changying juga menyimpulkan bahwa Ye Chong sangat kuat sehingga dia tidak bisa mengalahkannya. Ketika Anthony mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi muram. Apakah anak ini benar-benar sekuat itu? Iya. Dia bukan orang biasa, dia adalah anggota dunia seni bela diri Tiongkok. Saya khawatir jika Anda ingin menghadapinya, Anda harus menemukan seseorang yang lebih kuat. Kekuatan saya bukanlah lawannya, Liu, kata Changying. Anthony mendengus, memandang Liu Changying dengan jijik, dan berkata dengan dingin, "Kamu orang yang tidak berguna." Setelah itu, Anthony membanting pintu dan berkata, dan melihat Anthony pergi, Chai Xianggu berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat menyesalinya sekarang. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya tidak memperkenalkan Zhou Yutong kepada Anthony sejak awal. Jika tidak, meski hubungannya dengan Anthony tidak membaik, juga tidak bertambah buruk. Itu semua salah bocah bajingan itu. Kai Xianggu berpikir dalam hati bahwa kali ini sanjungan ada di kuku kudanya. Dia memandang Liu Changying di sebelahnya, "Liu tua, ada apa denganmu?"
Apakah anak ini benar-benar sekuat itu? Petik 2. Liu Changying mengangguk dan berkata dengan serius, sudah kubilang, jangan memprovokasi orang ini di masa depan. Kai Xiangmu tercengang. Dia belum pernah melihat Liu Changying seserius ini sebelumnya. Bersambung.